Spider-Man Brand New Day, sebuah MCU movie yang ditunggu sama banyak para fans Marvel dan tentu saja fans dari Spider-Man. Dan gue nontonin di hari pertama dan gimana ya? Fans Marvel bersiaplah. Gue nontonin, gue gak bilang jelek, gue gak bilang istimewa juga, tapi film popcorn yang belum sampai di tahap popcorn yang banget. Ngerti gak lo? Ini film agak nanggung dan menurut gue sebagai yang gak terlalu ngefans dan emang tahu ini film bakal ringan, gue tetap merasa wow, kayaknya makin kurang proper ya Marvelan ini. Jadi apa sebenarnya opini gue mengenai Spider-Man Brand New Day dan bagaimana perasaannya nonton di bioskop yang orang yang ngobrol mulu? Cing lah. Lu tau gak alasan gue mulai jarang nge-review bioskop, nge-review film-film bioskop dan kayak pengen nunggu dari Netflix, Prime atau kawan-kawannya gitu ya, karena banyak banget manusia-manusia yang kayaknya kalau nggak ngobrol meninggal gitu ya. Udah gitu sama dia di-storyin lagi kan itunya. Aduh, sebenarnya pengen gue ributin sumpah kalau gue lagi keadaannya enak gitu, tapi perut gue lagi nggak enak. Anjir, satu bioskop udah sutin dia masih nggak peka. Kalau lu penasaran kenapa lu nggak sukses, ingetlah momen ini ya kawan-kawan. Tapi anyway, kita skip dulu ranting gue mengenai kelakuan penonton bioskop Indonesia yang makin makin bikin gue malas nonton bioskop. Dan ya gue nonton Spider-Man Brand New Day. Gue tidak punya ekspektasi apapun. Gue nonton karena teman-teman juga ngajakin nonton. Kita nonton bareng. Dan gue gak nonton di IMAX, jadi mungkin ada secercik experience visual yang kalian dapetin lebih dan gue tidak. Dan menurut gue ini adalah film popcorn yang oke, tapi bukan yang bagus. Oke, hear me out. By the way, apa tuh no popcorn apa enggak? Ini istilah yang kayaknya gue pinjem ya dari teman-teman sinetfil gitu. Istilahnya adalah film yang emang hadir untuk quote-unquote para fansnya dan ditonton tanpa harus berpikir dan terlalu not that deep gitu loh. Yang emang pengen cuman ya udah lu duduk seru, have fun and that's it. Dan menurut gue Spider-Man sangat-sangat popcorn. Film-film superhero sangat-sangat popcorn gitu. Dan gak ada masalah nonton film popcorn. Toh gue juga sangat seneng nontonin film-film popcorn. Cuman Spider-Man Brand New Day ini menurut gue bukan popcorn yang kayak abis kelar nonton tuh seru ya gitu, tapi melahirkan kayak ya boleh lah gitu loh. Nah, ngomong-ngomong soal cerita ya, ini cerita tentang apa? Cerita tentang tentu Spider-Man ini tuh nah ini sebelum gue menjelaskan premis ya, menurut gue ini inkonsistensi yang sangat-sangat mengganggu kepala gue dan mungkin penonton lainnya gitu. Kenapa tiba-tiba kita itu tahu-tahu dikasih makan bahwa Spider-Man itu Peter Parker gitu? Kayak sejak kapan? Like, kalau lu nontonin MCU, kalau lu ngikutin ini banget sampai lu nyemplung ke dunianya, lu tahu kayak kenapa tiba-tiba di-reveal gitu aja gitu Spider-Man. Kayak, who is Peter Parker? Who the fuck is he? Like, apakah dia sepenting itu? Apakah dia karakter yang sangat-sangat istilahnya berpengaruh di MCU? Kayaknya enggak ya. Jadi, ini sebuah misteri, ini sebuah plot hole yang sangat mengganggu kepala gua. Siapa itu Peter Parker? Kenapa tahu-tahu dia jadi Spider-Man? Kacau balau dah MCU nih, bubar lagi MCU nih. Kacau riset lagi nih PS5 gara-gara penulisan yang menurut gua sangat-sangat memble. Kalau lu fans Marvel pasti lu ngerti apa yang gua maksud. Tadi bercanda ya, tapi yang ini beneran. Menurut gua, dilema yang gua pikir udah selesai di Spider-Man No Way Home ya, yang ada Spider-Man 1, Peter 1, Peter 2, Peter 3, multiverse yada-yada. Di sini gua melihat konfliknya kayak apa ya? Kayak nonton season gitu. Tau gak sih lo nonton series berseason-season yang kayak The Boys gitu. Dari suka, nggak mau ketahuan suka, pacaran, putus, berantem, putus, berjadian lagi, putus, berantem, berjadian lagi, putus, berantem, berjadian lagi. Kayak buat gue agak redundant dan masalah yang ya udah gitu. Tapi gue yakin lah kalau lu fans, lu juga semacam meta ngikutin Zendaya sama Tom Holland, lu juga pasti akan deg-degan, juga akan seneng. Ya, I get it. Itu buat fans cakep banget, buat fans asik banget. Tapi buat gue kayak gue pikir gue bakal dapetin Spider-Man Origin yang dimana dia udah nggak lagi bergantung sama teknologi, tapi di sini malah gue kaget. Karena menurut gue No Way Home itu endingnya bagus banget. Dia kayak masuk ke kos-kosannya Peter Parkernya Tobey Maguire gitu, yang serba miskin, serba terbatas gitu. Di sini dia dapat 3D printer, dapat komputer yang punya kemampuan mirip-mirip Jarvis dan lain-lain. I thought kita sudah mau masuk di mana Peter Parker harus start semuanya sendirian tanpa bantuan Tony Stark. But nggak tahu kenapa jadi ya nggak apa-apa teknologi lagi, tapi sekarang masalah percintaan lagi. Ya oke, mungkin buat anak muda, mungkin buat
emang yang coming of age nih, anak-anak yang puber yang ngerasain percintaan dan lain-lain. Tapi buat gue bukan buat gue lagi kayaknya ya. Dan again, bukan berarti film itu menjadi film yang hancur lebur dan bagaimana. Hanya saja saya tidak bisa beresonansi dengan cerita dan karakter utama kita. Menurut gue yang sangat fatal adalah visual ya. Jadi lu pada yang nonton IMAX mungkin bisa bantu gue konfirmasi, tapi di awal-awal banyak sekali adegan yang menggunakan CGI, VFX itu tidak blend kalau bahasa gue, tidak nyaru sama backgroundnya. Jadi kelihatan banget kayak itu 3D yang belum dirapiin gitu, belum diratain gitu sama backgroundnya. Jadi terlalu 3D, terutama pas nangkepin banyak penjahat pakai web, terus pas dia beberapa kali manuver terbang 3D sekali gitu, kayak not that smooth, tidak sesmooth waktu era-era MCU sebelumnya. Dan proses editing yang somehow menurut gua sangat banyak bisa kita temukan discontinuity. Jadi kayak tiba-tiba lagi diri atau duduk, yang tiba-tiba dari duduk atau diri, tiba-tiba lagi belum balik badan, udah balik badan. Sangat-sangat kelihatan sekali gitu. Itu mirror mistake yang sering terjadi di berbagai macam kesempatan film dan tidak mengganggu dan sangat-sangat bisa ditemukan kalau lu berusaha nyari. Ini gua nggak berusaha nyari tapi obvious banget. Sisanya ya renyah, gurih, kriuk, asik untuk dinikmati. Problem gua adalah ini film sebenarnya not that deep, tapi sok-sokan mau deep. Itu yang jadi concernnya. Jadi itu ceritanya tidak sedalam itu, tapi mereka berupaya untuk membuatnya menjadi misteri dan lu mesti kayak berpikir dan big brain untuk mendapatkannya. Tapi yang terjadi malah kekacauan dalam menikmati plotnya. Either way, kalau lu fanboy dan lu emang kangen sama Spider-Man, gue rasa ini adalah film yang tetap menyenangkan buat lu. Jadi lu cukup berhenti nonton review gue sampai di sini. Di sini adalah masuk ke review om-om tua YouTuber yang menurut kalian udah nggak relevan karena ngatain Marvel atau mungkin karena fanboy DC dan lain-lain. Padahal gue maki-maki Supergirl kayak apaan tahu. Ini adalah komplain gue sama cerita yang nggak tahu kenapa makin membuat gue nggak percaya sama Endgames. Pertama gue udah singgung kan, kayak anjir ini permasalahan hatinya, masalah galaunya, masalah nggak ketemunya. Gue sampai sekarang masih nggak paham. Kan dia itu kena spell yang dimana orang lupa siapa itu Peter Parker. Selesai kan? Who the fuck is Peter Parker? Bahkan gue pakai tadi gimmicknya di awal-awal video. Tapi kenapa dia kayak takut ketemu orang yang dulu tahu dia Peter Parker gitu? Kenapa? Gue maksudnya ya biar terlindungi, biar nggak jadi kenapa-napa, ujung-ujungnya kena juga kan? Ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak inkonsistensi dia. Kayak seakan-akan kalau sampai si MJ sama Ned tahu kalau dia Peter Parker, kalau dia Spider-Man, spellnya gagal gitu. Terus kayak dunia hancur. Padahal nggak ada pengaruhnya. Ya udah kan. Kedua, sekali lagi saya nggak nontonin banyak MCU ya akhir-akhir ini, udah hampir nggak ada yang gue tonton, sorry. Punisher, seingat kepala gua sebagai yang nonton Punisher series, bahkan ada movie-nya kalau nggak salah, gue lupa. Apakah Punisher emang karakter yang se-goofy ini atau emang ini Punisher yang baru? Karena seingat gua Punisher bagus banget, tapi di sini dibikin jadi goofy, like apa ya, kayak for me it's just out of character in my opinion. Kalian mungkin boleh tidak setuju, tapi is it Punisher should be like that? Buat para fans coba boleh komen di bawah. Kalaupun kalian fans, apakah kalian menerima Punisher yang seperti itu? Gue tuh ngelihat Punisher tuh kayak Deadpool sama siapa namanya? Aduh, gue lupa. Thanos, tapi bukan Thanos, apa namanya? Cable gitu loh. Ya Spider-Man sama Punisher ya kayak Deadpool sama Cable, tapi di sini lebih kayak Deadpool sama Spider-Man. You know what I'm saying? Kayak kayak Deadpool sama Wolverine biar gampangnya. Tapi di sini enggak gitu, lebih kepada kayak dua goofy karakter yang pura sok cool gitu loh. And then kekuatan Spider-Man. Lagi-lagi gue nggak tahu, gue nggak terlalu baca banyak, tapi gue tahu tentang anarkid apa sih gen spidernya dan segala macam. Di situ jadi kayak sesuatu yang aneh aja di ending. Kayak gue nggak ngerasa dia punya konflik yang bermasalah sama dia Peter Parker atau Spider-Man ya. Dia cuma kangen sama temennya dan dia somehow kayak nggak berani bilang aja kalau dia Peter Parker. Jadi kayak konflik yang diada-adakan menurut gue. Terus tiba-tiba tengah jalan I'm both gitu, kayak iya of course dia bakal jadi superhero yang menemukan jalan lain karena dia superhero gitu, jalan yang tersulit buat dirinya, nggak bisa milih salah satu. Tapi jadi kayak cetek aja, dan ya gue tau di popcorn cetek, tapi kayak and then what gitu, kayak emang masalah di mana? I just don't find it, the string itu, benang merah antara personality yang dia ragukan dan lain-lain gitu. Terus di sisi lain moralitas yang dibahas yang jadi ceramah no jutsunya sama Punisher sama Spider-Man tentang orang yang lu care kan, tentang orang yang lu care tapi lu jauhin, lu menjauhkan orang gitu biar orangnya selamat gitu kan. Itu masih on point gitu. Terus dia sayang sama kakaknya tapi it's just all over the place menurut gua. All over the place. Lu mau bahas value apa gitu loh, value kekeluargaan, value tentang secret identity versus kebersama keluarga, atau konflik
identitas anak muda yang bingung lu tuh siapa. It's just all over the place. Terus tiba-tiba Punisher jadi bijak, nyeramahin. Terus tiba-tiba Punisher sniper. Endingnya juga kayak kenapa tiba-tiba di sniper. Terus tiba-tiba it's just superhero things. But again, buat gua jadi kayak questioning yang gimana sih gitu loh. Kalian lah yang bikin channel ini masih terus bisa upload. Dukung channel ini dengan sesimpel menjadi membership. Dengan 10.000 kalian bisa join Sing sama Aristoteles. Kalian bisa dapetin badge yang beda dan emoji-emoji yang aneh pada saat chat kayak gini. Dan di akhir video nama kalian akan keluar kayak begini. Udah ratusan orang jadi member. Kalian kapan? Cara joinnya gimana? Tinggal klik tombol join atau gabung di bawah. Thank you semuanya. Now back to the video. Terus kekuatannya si Jane juga ya, kayak waktu lawan, aduh itu juga gue nggak tahu ya lu kalau fans berasannya kayak gimana. Tapi banyak banget kan tiba-tiba ada villain-villain yang ikonik dari Spider-Man terus dibegitukan saja. Ngerti gak maksud gue? Apakah itu adalah doing justice buat para fans yang udah nungguin banget atau malah kayak enggak gitu? Kalau gue sih merasa kayak wah sayang banget ini nggak dieksplor. The Hand, terus itu Rhino ya atau siapa ya gue lupa, gede itu. Terus ya si Scorpio kayak ya udah gitu. Ya udah aja. Terus tiba-tiba di-accept sama New York. Tiba-tiba New York berkabu. Gimana ya? All over the place seperti yang gue bilang kayak kan ini bukan masa lalu ditolak sama New York ya. Nggak kayak apa ya? Nggak kayak apa yang kayak ditolak New York ya atau ditolak kota ya. Dia kayak The Dark Knight gitu loh. Dia rela jadi villain di The Dark Knight terus sekarang dia di-accept di Gotham jadi simbol fear untuk para kriminal gitu loh. Atau kayak temennya deh si siapa Fantastic Four kan yang dianggap nggak kredibel untuk take over kota dan ambil decision-decision untuk kebaikan kota karena dia lebih pilih anak daripada keselamatan kota dan lain-lain. Di sini kenapa tiba-tiba jadi masalah lu disupport sama New York? Ngerti gak sih lu kayak so ya ini sampai di omongan dimana lelaki tua ini ya, paman tua ini berkomentar ya dan mempertanyakan apa yang dia tontonin. Tentu kalian para fans pasti nggak suka, kalian yang dapetin dan ngerti perasaannya pasti suka, dan silakan kalian komentari di bawah, silakan kalian kritisi gue di bawah. But menurut gue tadi kritik gue balik ke poin kalimat pertama gue adalah mereka ini harusnya not that deep, tapi mereka bikin jadi that deep yang ujung-ujungnya nggak that deep, makanya jadi chaotic and all over the place, semuanya ketumpahan kemana-mana, isunya, poinnya, value-nya, sentimen yang mau diangkat dan lain-lain. Kayak superhero dan villainnya juga kayak ditaroin begitu aja gitu loh, dan sangat-sangat apa ya, I don't know how do I say it ya, ini bener-bener yang kayak kasar nggak ya kalau gue bilang menjual tubuh Tom Holland gitu, kayak ketubuhannya dia itu emang buat dikasih ke cewek-cewek yang emang pengen ngeliat ketubuhannya Tom Holland karena banyak sekali adegan yang seperti itu, dan itu juga terjadi di film yang dikhususkan untuk cowok ya, tapi ya itulah, bukan cewek juga mungkin cowok yang nikmatin tubuh Tom Holland, why not? You do you bro, but buat gue sih kayak ya udah. Oh ya satu lagi deh, nanggung biar lu pada juga berpikir gitu ya. Banyak yang jayus nggak sih? Like krik satu bioskop bro, diem, lebih kedengeran orang ngobrol di sono no. Yang gue gedekin gara-gara saking kriknya. Padahal mau ngelucu kan. Yang lucu yang cuman dia mau tutup pintu terus tiba-tiba kenceng tutupnya, kaget gitu. I mean, kalau lu mau dapetin karakter, itu juga tuh. Ini yang gue selalu bilang di mana-mana ya. Tobey Maguire is the best Peter Parker. Andrew Garfield is the best Spider-Man. Tom Holland is the best that MCU can get and can give. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Oh ya, satu hal yang mesti diapresiasi juga lah. Ya jurus-jurus Spider-Man-nya tuh lebih kreatif, lebih nggak cuman shoot doang. Bagaimana dia eksplorasi serangan-serangannya dan kombinasi-kombinasinya menyenangkan sekali. Cuman ya itu, lagi-lagi pas lawan Hulk juga kayak sayang banget gitu nggak ada kombinasi Punisher sama Spider-Man, cuman ditarik doang gitu kayak. Where's the combo, bro? Where's the Iron Man buka baju ya terus Thor nge-charge terus Iron Man ngeluarin, itu kan sesimpel itu aja dikeluarin gitu, combo-combo dua superhero gitu. Di sini kayak masing-masing terus tetap kena sniper. Yaudahlah, too much ranting. Semoga kalian bisa nikmatin. Buat yang belum nonton segera nonton. Buat yang udah nonton komen di bawah pendapat kalian kayak bagaimana. Dan ya, sekian radiosi untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah, menurut kalian siapa Spider-Man terbaik? Ya, pemeran Spider-Man terbaik. Ya, komen di bawah. Miles Morales tiba-tiba. Dan ya, untuk kita semua, stay clean and gitu. Itu juga kenapa tiba-tiba gitu. Oh, karena stres ya, karena ya. Terus tiba-tiba ya gue ngerti stres gitu kan. And then maksudnya mereka tuh mau masukin Venom tau gak sih? Gue yakin mereka tuh harusnya Venom, cuman menunda atau belum pede atau belum kelar IP-nya tuh sama Sony ya kan. Venom aja sih. Udah berasa banget kan kayak Spider-Man 2 Tobey Maguire sebenarnya yang dia stres. Ya gak sih? Nanggung gak sih? Just saying.